menghadapi Queen tidak sanggup menahan air matanya saat mengetahui sang kapten telah kalah. Selain itu, para samurai mulai berpikir bahwa perlawanan yang mereka lakukan telah sia-sia. Namun, saat banyak orang mulai kehilangan kepercayaan diri, Sanji muncul dengan membawa keyakinan baru. Sanji yang masih setia membawa Zoro melancarkan jurus Double Jump yang sukses membuat Queen dan Perospero tersungkur. Sanji lantas meminta Chopper untuk berhenti menangis, karena semua harus tetap yakin bahwa Luffy masih hidup dan akan bangkit untuk mengalahkan Kaido. "Bukankah kita sudah berkali-kali menyaksikan mukjizat?" kata Sanji kepada Chopper. Ucapan Sanji itu mengacu pada bajak laut topi jerami yang sudah sering menghadapi momen di mana mereka kewalahan dan Luffy harus tumbang di tangan musuh. Namun pada akhirnya Luffy selalu bangkit dan semangat Luffy juga membuat anak-anak buahnya bisa terus bertarung dan berakhir sebagai pemenang di setiap peperangan. Keyakinan Sanji itu sempat membuat para samurai keheranan. Kenapa Sanji masih semangat untuk bertarung padahal kaptennya baru saja dilaporkan tewas? Sanji pun tidak mempedulikan itu dan siap untuk berhadapan dengan Queen di panggung utama Onigashima. Shin pindah ke tempat persembunyian Momonosuke yang sudah hancur berantakan akibat serangan Kaido. Okiku dan Kanjuro tampak sudah tidak bergerak, sementara Kinemon yang sudah terluka parah masih berusaha untuk menusuk Kaido menggunakan pedang yang sudah patah. Kin tampak berusaha mengulur waktu agar Momonosuke dan Shinobu bisa kabur dari kejaran Kaido. Namun usaha itu tampaknya kurang berguna lantaran kondisi Kin yang sudah bersimpah darah. Kaido pun menyebut bahwa usaha Kin tidak akan berguna, karena hasil akhir akan tetap sama, yaitu Momonosuke akan mati di tangan Kaido. Kaido pun mengambil pedang milik Kin dan langsung menancapkannya ke tubuh Kin. Kin yang sudah tidak berdaya langsung terkapar di tanah, dan Kaido melanjutkan perburuan terhadap Momonosuke. Di momen pelariannya, Momonosuke memegang salah satu maris dan hendak menyampaikan sebuah pengumuman pada semua orang yang ada di Onigashima. Sambil menangis, Momo mengumumkan bahwa Luffy masih hidup. Suara yang dia dengar di episode yang lalu ternyata adalah suara dari Luffy yang kini tenggelam di Lautan Wano. Momo dan Luffy menggunakan kemampuan Voice of All Things untuk saling berkomunikasi dan Luffy ingin Momo menyampaikan kabar bahwa dia masih hidup. Luffy tidak mau para pejuang kemerdekaan Wano jadi patah arang dengan kabar yang disampaikan Kaido. Luffy pun meminta semua orang untuk tetap bertarung sekuat tenaga dan tetap percaya bahwa dia akan bisa mengalahkan Kaido. Ucapan Luffy yang disampaikan Momo itu langsung membakar semangat para samurai yang tadi sempat padam dan pertarungan pun kembali panas. Jelang akhir episode, Eiichiro Oda menyisipkan sedikit perkembangan dari masing-masing karakter di Onigashima. Luffy yang tubuhnya tenggelam ditemukan oleh anggota Herd Pirates yang masih berkeliaran di lautan menggunakan pelar tang. Mereka tampaknya juga mendengar suara Luffy dan bergegas untuk menyelamatkan kapten bajak laut topi jerami itu. Lalu Nami, Usopp, dan Tama yang sedang melarikan diri turut bersyukur bahwa Luffy masih hidup. Namun, mereka digagalkan dengan suara misterius yang muncul dari klimatak milik Nami. Dan ternyata suara itu muncul dari Zeus yang sukses melarikan diri dari Big Mom dan bersembunyi di klimatak Nami. Lalu ada Big Mom yang sedang terlibat satu lawan satu dengan Eustace. Di tengah-tengah pertarungan, Law muncul sambil mengatakan bahwa dia sudah lama mengenal Luffy, dan itu membuat dia mempercayai kabar yang disampaikan Momo. Law pun mengajak Kid untuk bekerjasama melawan Big Mom, karena dia tidak mungkin bisa mengalahkan Big Mom sendiri. Episode pun ditutup dengan Kaido yang berhasil menemukan Momo, serta Shinobu yang membuat keduanya terpojok. Sayangnya, saat Kaido hendak menghabisi Momo, Yamato muncul dan berniat untuk menghadapi sang ayah. Yamato mengatakan, selama ini dia terbelenggu rantai ayah dan anak dengan Kaido, dan pertarungan di Onigashima ini merupakan saat yang tepat untuk memutus ikatan darah tersebut. Setelah sekian lama, kondisi festival api di Flower Capital kembali diperlihatkan oleh Eiichiro Oda. Kali ini, cerita singkat Flower Capital terfokus pada dialog antara Otoko dan Tengoyama Hitetsu. Hitetsu bercerita bahwa festival api adalah perayaan untuk mengenang orang-orang yang telah meninggal dan berharap arwah mereka bisa pergi ke surga dengan tenang. Di momen itu, Toko teringat sosok sang ayah, Shimotsuki Yasui, yang meninggal setelah dieksekusi oleh Orochi. Tengoyama pun memastikan bahwa Yasui pasti bisa melihat apa yang sedang terjadi di Wano dan terus mengawasi Otoko dari alam baka. Setelah momen singkat di Flower Capital, adegan kembali ke Onigashima yang sedang melayang menuju Flower Capital. Para anggota CP0 yang sedang mengawasi jalannya pertarungan di Onigashima merasa takjub dengan semangat para samurai dan bajak laut yang tidak menyerah meski ada kabar bahwa Luffy telah meninggal. Bahkan situasi kini mulai memihak aliansi samurai pemberontak dan bajak laut setelah adanya pemberontakan dari Pleasures dan Waiters. Kini, jumlah pasukan Beast Pirates ditambah samurai Orochi berjumlah 20.000, sedangkan aliansi samurai dan bajak laut menjadi 7.000. Jumlah itu masih bisa berubah dengan fakta bahwa para gifter telah mengonsumsi Kibidango buatan Otama dan tinggal menunggu untuk memberontak saat mereka mendengar perintah dari Tama. Berbicara kondisi Tama, dia bersama Nami dan Usopp sedang berputar-putar mencari jalan menuju panggung utama Onigashima demi bisa mengaktifkan efek dari Kibidango yang dia ciptakan.
Di tengah-tengah pelarian itu, Nami baru menyadari bahwa jiwa Zeus sudah masuk ke Klimatak miliknya dan bisa menjadi senjata baru untuk bertarung. Zeus pun menjelaskan bagaimana dirinya bisa pindah dari gumpalan awan ke Klimatak Nami. Sayangnya, Nami yang masih memendam rasa kesel ke Zeus tak mau mendengarkan cerita arwah buatan Big Mom tersebut. Saat tiba di panggung utama Onigashima, Usopp melihat ada Bahuwang yang hendak memberikan pengumuman yang mungkin bisa membuat semangat para samurai hancur. Kabar itu adalah kemungkinan matinya Momonosuke yang jatuh dari Onigashima bersama Shinobu saat dikejar-kejar oleh Kaido. Namun belum sempat menyampaikan pengumuman, konsentrasi Bahuwang terpecah lantaran ulti yang tiba-tiba muncul dan langsung menghantam Usopp. Ulti yang babak belur setelah sebelumnya terkena hantaman jurus Big Mom mengatakan bahwa Utama adalah sumber dari semua masalah. Utama bertanggung jawab atas pemberontakan yang terjadi di Onigashima termasuk membuat Big Mom jadi membelot. Melihat Tama yang tidak berdaya, Nami langsung mengarahkan pukulan ke arah ulti. Dan di momen itulah Zeus memberikan bantuan. Klimatak Nami berubah bentuk jadi palu gada yang sukses mengenai kepala ulti meski tidak membuat ulti terhempas. Kerjasama antara Nami dan Usopp pun tersaji saat Usopp menembakkan peluru Green Star Sargasso yang memisahkan ulti dengan Tama dan membuat kesempatan bagi Nami untuk menenjang ulti dengan jurus petirnya. Jurus Raite pun dilancarkan dan meski ulti sempat menghindar, serangan Nami tetap kena sasaran lantaran Zeus hadir untuk memberi bantuan. Ulti pun terkapar dan Bahuwang tidak sengaja mengumumkan momen tersebut. Dia bahkan mengumumkan bukan hanya ulti yang kalah melainkan juga Pekuan yang sebelumnya telah dihajar oleh Big Mom. Kabar mengejutkan itu membuat kru Spires kaget bukan main dan mereka mulai khawatir dengan situasi pertarungan di Onigashima. Dan saat semua orang sedang terkaget-kaget, Usopp sukses menangkap Bahuwang dan memberikan kesempatan pada Utama untuk mengaktifkan efek Kibidangonya. Pertarungan ayah dan anak pun akan tersaji di puncak tengkorak Onigashima. Yamato sudah bertekad untuk memutus tali keluarga dengan Kaido. Dia menghunuskan palu gadanya ke hadapan sang ayah. Kaido mengatakan bahwa Yamato tidak akan mungkin bisa mengalahkan dirinya karena level mereka berbeda jauh. Yamato pun sadar dengan hal itu dan mengatakan bahwa apa yang dia lakukan sekarang adalah mengulur waktu sampai Luffy bisa kembali ke Onigashima. Yamato mengatakan Luffy adalah sosok yang ditunggu Kozuki Oden selama ini dan dia pasti bisa mengalahkan Kaido. One Piece episode kali ini pun ditutup dengan deklarasi Yamato bahwa dia akan berlayar ke lautan bersama Luffy. Dan itu akan dia lakukan setelah Kaido kalah dan terusir dari negeri Wano. Yang menjadi fokus utama dalam episode kali ini adalah pertarungan antara Jinbe dan Wushu. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa episode terakhir pertarungan Jinbe versus Wushu diperlihatkan oleh Eiichiro Oda. Dalam pertarungan itu, Jinbe merasa kebingungan dengan sikap Wushu yang sangat membenci dirinya. Padahal dia tidak pernah ada masalah pribadi dengan Wushu. Seakan ingin membuka semua rahasia yang dia pendam, Wushu mulai melancarkan serangan yang mengembalikan memori semua orang terhadap Arc Water 7 dan Arc Enies Lobby. Bagi kalian yang lupa, di Arc Water 7 dan Enies Lobby, kru bajak laut topi jerami harus berurusan dengan agen rahasia pemerintah dunia yang bernaung dalam nama CP9. Para anggota CP9 itu punya kemampuan mumpuni. Salah satunya adalah Rokushiki, di mana mereka bisa memaksimalkan seluruh bagian tubuh mereka seperti sebuah senjata. Nah, kembali ke Jinbe versus Wushu, salah satu anggota The Flying Six itu ternyata bisa menggunakan kemampuan Rokushiki. Mulai dari Shigan, aka peluru jari, yang dimodifikasi menjadi Hagan alias peluru pedang, dan Gagan alias peluru taring. Kankyaku alias kaki badai, dan Tekai alias tubuh baja. Keterampilan Wushu dalam menggunakan Rokushiki akhirnya mengingatkan Jinbe pada berita masa lalu di mana ada seseorang agen pemerintah dunia yang dipenjara hingga akhirnya melarikan diri. Wushu pun mengamini ucapan Jinbe itu dan mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah agen andalan pemerintah. Namun 12 tahun yang lalu, Wushu mengaku telah membuat kesalahan besar yang membuat dia akhirnya harus dipenjara dan posisinya sebagai salah satu agen terbaik pemerintah dunia disalib oleh Rob Lucci. Di momen itulah Wushu akhirnya mengatakan bahwa kesalahan yang dia lakukan di masa lalu adalah gagal mengawal buah iblis yang dibawa ke kapal pemerintah dunia. Dan buah yang gagal dilindungi itu adalah buah iblis yang dimakan belasan tahun lalu Monkey D. Luffy, Gomu Gomu no Mi. Apakah momen itu mengingatkan kalian pada sesuatu? Ya, informasi yang disampaikan Wushu itu membawa kita semua ke momen saat Luffy dimarahi Shanks lantaran memakan buah Gomu Gomu. Kalian ingat kapan momen itu terjadi? Ya, di chapter pertama dari komik One Piece. Saat itu, Shanks dan anak buahnya kaget melihat lengan Luffy yang bisa memanjang dan Luffy pun mengaku baru saja memakan buah yang rasanya sangat tidak enak. Ternyata buah yang dimakan Luffy adalah Gomu Gomu no Mi yang menurut perkataan Lakiru direbut oleh bajak laut rambut merah dari kapal musuh. Dan menyambung ucapan Wushu di episode yang lalu, kapal musuh yang saat itu diserang oleh Shanks adalah kapal pemerintah dunia yang dijaga oleh dirinya.
dan akibat kegagalannya menjaga buah itu, hingga akhirnya jatuh ke tangan Shanks, Wushu harus hidup sebagai pesakitan. Belasan tahun kemudian, tepatnya 2 tahun lalu, Wushu yang sudah kabur dari penjara melihat sosok Luffy yang saat itu menjadi salah satu bajak laut muda menjanjikan. Melihat Luffy yang memiliki kemampuan buah iblis Gomu-Gomu, memori kelam Wushu muncul kembali dan akhirnya dia sangat mengunci Luffy. Itulah sebabnya dia sangat ingin menghabisi Jinbe karena Jinbe adalah bagian dari bajak laut topi jerami pimpinan Luffy. Selain kabar mengejutkan soal hubungan Luffy dengan Wushu, episode kali ini juga memperlihatkan perubahan besar-besaran di pertarungan Onigashima. Otama akhirnya sukses mengaktifkan kemampuan buah iblisnya dan membawa semua gifter yang sudah memakan Kibidango buatannya membelot dari Kaido dan kini berada di sisi aliansi bajak laut dan Samurai pemberontak. Kondisi itu membuat alur pertarungan di Onigashima akan berubah total. Di sisi lain, Queen yang ternyata adalah cyborg menggunakan wujud hybridnya untuk berhadapan dengan Sanji. Di momen itu, Queen pun mengkonfirmasi bahwa dia sempat bergabung dalam sebuah penelitian bersama Mads Vinsmoke Charge, ayah dari Sanji. Entah apa yang terjadi di penelitian itu, tapi Queen jadi benci pada Judge dan kebencian itu disalurkan pada Sanji. Lalu ada Chopper yang kini bertubuh kecil tapi bersuara layaknya kakek-kakek akibat efek Rumble Ball buatan Kaisar. Chopper diberitahu oleh Miyagi, dokter dari suku Minks, bahwa mereka punya sebuah obat yang bisa membuat Zoro sembuh dalam seketika. Namun obat itu punya efek samping bahwa saat khasiat obat itu hilang, maka rasa sakit yang dirasakan peminumnya akan 2 kali lebih hebat dari sebelumnya. Zoro pun tidak peduli dengan efek samping itu dan meminta Miyagi untuk segera memberikan obat itu. Zoro mengatakan jika dia tidak bisa bertarung saat ini, maka semua perjuangannya akan sia-sia. Scene berganti ke lantai 4. Di sana kita melihat Jinbe dan Wushu masih bertarung. Wushu berkata, "Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi sepertinya aku tak bisa main-main lagi denganmu sekarang." Wushu pun melancarkan serangannya kepada Jinbe yang bernama Blade Pistol. Jinbe pun menahan serangan Wushu dengan Fishman Karate. Tidak berhenti di situ, Jinbe melancarkan serangannya lagi yang bernama Arabesque Breakfast. Lalu Wushu melancarkan tendangannya yang bernama Tempest Kick. Jinbe pun menahan serangan itu dengan tangannya yang sudah diselimuti oleh haki. Lalu Jinbe berkata kepada Wushu, "Itu Iron Body bukan? Itu adalah 6 kekuatan yang dipakai oleh petinggi pemerintah. Aku dulu ingat soal anggota pembelot CP9, agensi mata-mata rahasia itu kabur dari penjara. Ide seorang petinggi yang ditangkap memang terasa aneh bagiku." Wushu menjawab sambil tertawa, "Aku tak percaya kalau kau tahu semua cerita itu." "Yah, itu memang benar. Dulu kita tak pernah bertemu langsung. Tapi aku senang dengan situasinya sekarang. Dulu aku menderita karena kesalahan yang kulakukan 12 tahun yang lalu." Jinbe berkata, "Aku dulu dianggap sebagai potensi yang besar. Seorang rival seorang jenius, Rock Lucci." Mereka berdua pun selesai dengan ngerumpinya dan mulai bertarung lagi. Lalu Wushu melancarkan serangannya yang bernama Fang Pistol. Jinbe pun menghindari serangan itu lalu berkata, "Aku bisa melihat bakatmu. Kau memakai variasi dari 6 kekuatan yang belum pernah kulihat. Situasimu kedengarannya memang sangat disayangkan, tapi itu sepertinya tak ada hubungannya denganku." Wushu lalu menjawab, "Justru sebaliknya, kau baru saja bilang kalau kau anggota bajak laut kru Mugiwara. Nama itu selalu mengingatkanku pada masa laluku yang pahit 12 tahun yang lalu. Aku gagal menjaga buah iblis yang sedang dipindahkan di kapal pemerintah. Aku terkejut saat Luffy si Mugiwara muncul terkenal 2 tahun yang lalu. Saat itulah aku tahu buah Gomu-Gomu yang dicuri telah dimakan olehnya." Scene berpindah ke dalam kastil. Di sini kita melihat 300 gifter masih mengamuk menghajar para keroco Kaido. Kekacauan pun masih berlanjut. Di sana para keroco Kaido yang melihat Usopp, Nami dan Otama melarikan diri berkata, "Bocah itu penyebabnya. Dia pasti punya kekuatan aneh. Menurutmu apakah kita bisa menghentikannya dengan membunuhnya?" Lalu Usopp berkata sambil berlari, "Ini gawat. Mereka mengincar Otama." Tiba-tiba Daifugo datang untuk menghentikan para keroco itu dan menghajarnya. Di sana juga kita melihat Horsella yang datang membantu Usopp, Nami dan Otama. Horsella berkata, "Tuanku, naiklah." Lalu Nami dan Otama pun menunggangi Horsella. Horsella berkata, "Semua berjalan sesuai rencanakan tuanku." Gifter pelari juga berkata, "Aku juga menemukan Komachio pingsan di belakang. Tapi kau tak perlu khawatir, serahkan saja pada kami, Master."
Otama pun merasa senang Komachiyo masih hidup. Akan tetapi di sana ada yang terabaikan, yaitu Usopp. Usopp berlari sambil menangis dan berkata, "Jangan tinggalkan aku. Biarkan aku naik juga." Lalu Usopp pun sudah menunggangi Horsella. Nami berkata, "Kemampuan Otama benar-benar menakjubkan." Usopp menjawab sambil ngos-ngosan, "Betul, yang awalnya musuh sekarang jadi sekutu." Tiba-tiba Zeus berkata, "Jadi bagaimana Nami? Bolehkah aku jadi pelayanmu lagi?" Nami menjawab, "Yang benar saja." "Tidak." Lalu Nami berkata lagi, "Kita malah bisa jadi partner, bagaimana menurutmu?" Zeus pun langsung bahagia dengan mata lope-lopenya setelah mendengar perkataan Nami. Lalu Zeus menghajar para keroco yang menghadang dan berkata, "Minggir kalian semua, partner Nami mau lewat." Di sisi lain kita melihat para gifter yang jadi sekutu masih mengajar para keroco Kaido dan berkata, "Bantu para samurai mengalahkan Kaido." Para keroco berkata sambil ketakutan, "Mereka semua jadi gila." Scene berpindah ke tempat para Sipinol. Wanita mata berkata, "Amukan mereka juga memakan 2000 korban dari pihak kita." Jumlah pasukan bajak laut bis sudah turun dari 30.000 jadi 20.000. Kalau kita tambah dengan pengkhianat dan korban baru maka jumlahnya 16.000 lawan 9.000. Bantuan para gifter bisa berujung dengan kesuksesan para aliansi. Sipinol topeng berbulu berkata, "Siapa pemenang dari perang ini tak berdampak pada kita. Kita hanya memastikan kematiannya. Apakah kita sudah pastikan identitasnya? Walaupun itu dia, semua informasi rahasia yang dia punya harusnya juga sudah kadaluarsa. Keselamatannya tidak akan mengancam Sekai Seifu." Para Sipinol berkata, "Membiarkan buronan selamat bisa mendatangkan masalah baru. Tapi siapa yang bisa jamin dia akan hidup sampai besok? Yang sedang dia hadapi, Jinbe pula." Scene berpindah ke lantai 4. Di sini kita melihat Woshu yang sedang melancarkan serangan kepada Jinbe yang bernama Moon Walk. Jinbe berkata, "Jadi itu artinya kau menyimpan dendam kepada Luffy?" Woshu menjawab, "Masalahku adalah dengan orang yang mencuri Gomu Gomu no Mi, yaitu Akagami no Sans." Lalu Woshu menyerang Jinbe sambil berkata, "Luffy memakai topi jerami yang sama, dan dia juga yang mendapatkan kekuatan Gomu Gomu. Jadi wajar kalau kebencianku menjalar padanya." Lalu Woshu menyerang dengan teknik yang bernama Fang Cavalry Flash. Jinbe pun menahannya dengan tangan yang sudah diselimuti haki, dan mengangkatnya lalu membantingnya ke bawah dengan teknik yang bernama Fishman Jujutsu FTD Shoulder Throw. Woshu pun terhempas ke bawah. Tidak hanya di situ, Jinbe lalu menyerangnya lagi dengan peluru air secara bertubi-tubi. Akan tetapi Woshu masih bisa berdiri lagi dan berkata sambil kesakitan, "Sial, sakit tahu." Lalu Woshu berkata lagi, "Yang ingin kutanyakan padamu adalah saat di penjara dulu aku mendengar cerita. Aku diejek untuk berdoa memohon ampunan kepada seseorang. Konon para budak zaman dahulu percaya dengan legenda seorang kesatria yang akan datang menyelamatkan mereka. Mereka memanggil dia Dewa Matahari Nika. Konon dia akan mendatangkan senyuman di bibir mereka dan membebaskan mereka dari penderitaan. Tapi siapa yang tahu dia memang ada atau tidak?" Lalu Woshu menyerang Jinbe lagi sambil berkata, "Pengadilan kejamku diundur sangat lama, jadi aku percaya pada legenda itu. Aku tak peduli dengan kebenarannya, aku cuma ingin selamat." Lalu Jinbe membalasnya dengan tinjunya dan berkata, "Lalu apa hubungannya denganku?" Woshu menjawab sambil teriak, "Kau pemimpin bajak laut matahari. Ku dengar krunya terdiri dari bekas budak. Selain itu, bukankah sejarah Fishman adalah perbudakan?" Lalu Woshu menyerang Jinbe dengan jari telunjuknya yang bernama Finger Pistol. Jinbe pun terkena serangannya. Tidak berhenti di situ, Woshu menyerangnya lagi secara bertubi-tubi, hingga membuat Jinbe merasa kesakitan. Woshu berkata sambil menyerang Jinbe, "Penjaga yang menceritakan tentang Nika padaku lenyap beberapa hari kemudian tanpa jejak. Aku tebak, mungkin cerita itu bukanlah cerita yang boleh disebarluaskan. Dan mendengarkannya juga bisa menjadi ancaman buatku. Jadi aku mempertaruhkan diri untuk kabur. Menarik bukan? Aku ingin dengar apa yang kau tahu soal itu." Lalu Jinbe menghajar balik Woshu hingga membuatnya terhempas. Jinbe pun menyerangnya lagi dengan Fishman Karate. Tidak hanya di situ, Jinbe meninjunya lagi dengan teknik Shark Grip. Lalu Jinbe berkata, "Tak ada yang ingin kukatakan padamu. Rasakan ini." Jinbe pun menyerang Woshu dengan teknik terkuatnya yang bernama Gargoyle Tail Fish. Serangan Jinbe pun membuat Woshu terhempas jauh tak sadarkan diri. Lalu Jinbe berkata, "Jika kau ingin berkomentar sejarah seseorang sebaiknya jangan setengah-setengah."
Kekacauan merasuki pasukan aliansi bajak laut dan samurai setelah Kaido mengumumkan bahwa Luffy telah kalah. Chopper yang sedang menghadapi Queen tidak sanggup menahan air matanya saat mengetahui sang kapten telah kalah. Selain itu, para samurai mulai berpikir bahwa perlawanan yang mereka lakukan telah sia-sia. Namun, saat banyak orang mulai kehilangan kepercayaan diri, Sanji muncul dengan membawa keyakinan baru. Sanji yang masih setia membawa Zoro melancarkan jurus Diabo Jambe, yang sukses membuat Queen dan Perospero tersungkur. Sanji lantas meminta Chopper untuk berhenti menangis, karena semua harus tetap yakin bahwa Luffy masih hidup dan akan bangkit untuk mengalahkan Kaido. Bukankah kita sudah berkali-kali menyaksikan mukjizat? Kata Sanji kepada Chopper. Ucapan Sanji itu mengacu pada bajak laut topi jerami yang sudah sering menghadapi momen di mana mereka kewalahan dan Luffy harus tumbang di tangan musuh. Namun pada akhirnya Luffy selalu bangkit dan semangat Luffy juga membuat anak-anak buahnya bisa terus bertarung dan berakhir sebagai pemenang di setiap perperangan. Keyakinan Sanji itu sempat membuat para samurai keheranan. Kenapa Sanji masih semangat untuk bertarung padahal kaptennya baru saja dilaporkan tewas? Sanji pun tidak mempedulikan itu dan siap untuk berhadapan dengan Queen di panggung utama Onigashima. Shin pindah ke tempat persembunyian Momonosuke yang sudah hancur berantakan akibat serangan Kaido. Okiku dan Kanjuro tampak sudah tidak bergerak. Sementara Kinemon yang sudah terluka parah masih berusaha untuk menusuk Kaido menggunakan pedang yang sudah patah. Kin tampak berusaha mengulur waktu agar Momonosuke dan Shinobu bisa kabur dari kejaran Kaido. Namun usaha itu tampaknya kurang berguna lantaran kondisi Kin yang sudah bersimpah darah. Kaido pun menyebut bahwa usaha Kin tidak akan berguna, karena hasil akhir akan tetap sama, yaitu Momonosuke akan mati di tangan Kaido. Kaido pun mengambil pedang milik Kin dan langsung menancapkannya ke tubuh Kin. Kin yang sudah tidak berdaya langsung terkapar di tanah, dan Kaido melanjutkan perburuan terhadap Momonosuke. Di momen pelariannya, Momonosuke memegang salah satu maris dan hendak menyampaikan sebuah pengumuman pada semua orang yang ada di Onigashima. Sambil menangis, Momo mengumumkan bahwa Luffy masih hidup. Suara yang dia dengar di episode yang lalu ternyata adalah suara dari Luffy yang kini tenggelam di Lautan Wano. Momo dan Luffy menggunakan kemampuan Voice of All Things untuk saling berkomunikasi dan Luffy ingin Momo menyampaikan kabar bahwa dia masih hidup. Luffy tidak mau para pejuang kemerdekaan Wano jadi patah arang dengan kabar yang disampaikan Kaido. Luffy pun meminta semua orang untuk tetap bertarung sekuat tenaga dan tetap percaya bahwa dia akan bisa mengalahkan Kaido. Ucapan Luffy yang disampaikan Momo itu langsung membakar semangat para samurai yang tadi sempat padam dan pertarungan pun kembali panas. Jelang akhir episode, Eiichiro Oda menyisipkan sedikit perkembangan dari masing-masing karakter di Onigashima. Luffy yang tubuhnya tenggelam ditemukan oleh anggota Heart Pirates yang masih berkeliaran di lautan menggunakan Polar Tongue. Mereka tampaknya juga mendengar suara Luffy dan bergegas untuk menyelamatkan kapten bajak laut topi jerami itu. Lalu Nami, Usopp, dan Tama yang sedang melarikan diri turut bersyukur bahwa Luffy masih hidup. Namun, mereka digagetkan dengan suara misterius yang muncul dari klimatak milik Nami. Dan ternyata suara itu muncul dari Zeus yang sukses melarikan diri dari Big Mom dan bersembunyi di klimatak Nami. Lalu ada Big Mom yang sedang terlibat satu lawan satu dengan Eustaski. Di tengah-tengah pertarungan, Law muncul sambil mengatakan bahwa dia sudah lama mengenal Luffy, dan itu membuat dia mempercayai kabar yang disampaikan Momo. Law pun mengajak Kid untuk bekerjasama melawan Big Mom, karena dia tidak mungkin bisa mengalahkan Big Mom sendiri. Episode pun ditutup dengan Kaido yang berhasil menemukan Momo, serta Shinobu yang